Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, LTS hadir dengan konten baru yaitu Law Battle. Di sini Law Battle mempertemukan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum dari perguruan tinggi di Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hukum. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Aliza Madina Putri yang akan memandu teman-teman sekalian pada acara Law Battle edisi ke-6 hari ini. Nah, hari ini kita udah kedatangan dua peserta nih dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Mungkin bisa perkenalan secara singkat dulu ya. Bisa dari menyebutkan nama, lalu asal universitas dan semester berapa. Oke, silakan teman-teman. Dari Syafa dulu mungkin. Oke, terima kasih Kak Liza. Jadi perkenalkan, nama aku Safa. Aku dari Universitas 11 Maret dan sekarang masih menempuh semester 3. Jadi salam kenal. Salam kenal Safa. Oke, selanjutnya Kak Dea, silakan. Halo semua, aku Lydia Octavia, asal Universitas Syakuala dan sekarang sudah semester 5. Salam kenal. Oke, berarti peserta Law Battle kali ini tersebar ya, bukan dari universitas di Pulau Jawa aja, tapi juga dari Universitas Syahkuala. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman patuhin dulu. Yaitu yang ketentuan pertama, serta menyiapkan kertas atau papan tulis dan spidol untuk nanti jawabannya bisa ditulis di kertas atau papan tulis dan dilihatkan di kamera ya. Oke, ketentuan yang kedua yaitu waktu menjawab hanya 15 detik untuk setiap pertanyaan ya. Nanti aku akan memberi aba-aba kalau waktunya tinggal 5 detik lagi. Nanti aku countdown dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lalu yang ketentuan terakhir, dilarang berdiskusi mengenai jawaban dengan orang lain. Yaitu dilarang tanya ke teman sebelah atau dilarang search jawaban di Google ya. Oke, udah paham semua ketentuannya teman-teman? Sudah. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan 3 macam hak DPR dalam melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah. Silakan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan diangkat kertasnya. Syafa jawab apa? Yang jawab 2 nih, hak suara sama hak angket. Oke, kalau Kak Dea? Ada hak angket sama hak membela diri dan hak imunitas. Jawabannya belum ada yang benar semua ya, karena di sini menurut ketentuan undang-undang, hak yang dimiliki DPR itu ada 3, yaitu hak interpelasi, hak angket, sama hak untuk berpendapat. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kewenangan menjalankan pidana dihapus jika terpidana meninggal dunia. Hal ini diatur dalam KUHP pasal berapa? Oke, silakan jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan diangkat kertasnya teman-teman. Kak Dea jawab pasal berapa? 43. Kalau Kak Syafa jawab pasal berapa? 65 bukan? Oke, masih kosong semua ya, berarti teman-teman di nomor 2. Jadi jawaban yang benar adalah pasal 83 KUHP. Nah, di pasal ini tuh isinya kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. Di sini matinya terpidana sebagai alasan penghapus untuk menjalankan pidana yang berpijak pada sifat pribadi, pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dan pembalasan dari suatu pidana. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ini udah beda materi lagi. Nah, asas hukum internasional yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kehidupan bermasyarakat disebut dengan asas apa? Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan diangkat Kak Syafa. Jawab apa? Aku lupa, jadi apa jawab asas intervensi ya? Ya oke, Kak Dea jawab apa? Asas kepentingan umum bukan? Iya benar, Kak Dea benar. Jadi Kak Dea baru dapat skor 1, Kak Safa masih 0 ya. Yang benar adalah jawabannya asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 4, ini masih hukum internasional. Perjanjian yang dibuat oleh 2 negara disebut perjanjian apa? Ini gampang, silakan. 5, 4,
3, 2, 1. Oke, silakan Kak Safa, jawabannya apa? Bilateral. Oke, benar Kak Dea. Bilateral. Oke, sini benar semua ya. Kak Dea berarti skornya 2, Kak Safa baru 1. Oke, di sini perjanjiannya bilateral ya, masih mudah pertanyaannya. Bilateral merupakan kerjasama internasional yang dimaksud dengan hubungan internasional di mana satu pihak dan pihak lain saling berhubungan. Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 5, masih tentang hukum internasional. Sebutkan 3 subjek hukum internasional yang teman-teman tahu. Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan Kak Safa, jawabannya apa? Ada negara, terus organisasi internasional, terus ada Palang Merah Internasional sama individu. Oke, benar. Kalau Kak Dea? Negara, Vatikan, dan organisasi internasional. Oke, benar semua ya teman-teman. Sebenarnya nyebut 3 aja nggak apa-apa sih, udah bener. Tapi kalau menurut hukum internasional itu ada 6, yaitu tadi setelah disebutin negara, lalu PMI, Palang Merah Internasional, terus Vatikan, organisasi internasional, individu atau orang, dan yang terakhir tuh yang biasanya pada lupa, pemberontak atau belligerent. Oke, nomor 6, seperangkat aturan yang mengatur mengenai pembatasan pertikaian senjata atau perang karena alasan kemanusiaan adalah pengertian dari apa? Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak Dea jawab apa? Hukum humanitar internasional. Oke, ya benar. Kalau Kak Safa? Prinsip kemanusiaan HHI. Kurang tepat sih ya, yang benar jawabannya Kak Dea tadi. Jadi pengertian tadi itu hukum yang mengatur mengenai kebijakan perang ya, untuk dalam rangka menjaga kemanusiaan, itu adalah hukum humaniter atau mungkin biasa dikenal dengan hukum perang. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 7 nih. Sebutkan 3 jenis kreditur yang diatur dalam KUH Perdata. Silakan jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak Dea jawab apa? Konkuren, inferen, dan satu lagi lupa. Oke, kalau Kak Syafa jawab apa? Kreditur separatis, konkuren sama campuran. Yes. Oke, sebenarnya udah tahu ya maksudnya kreditur tuh jenis-jenisnya apa aja, cuma pada belum lengkap. Oke, jawabannya yang benar itu ada kreditur preferen, lalu kreditur separatis, dan yang terakhir kreditur konkuren. Nah, ini lanjut ke pertanyaan nomor 8. Undang-undang tidak berlaku surut merupakan pengertian dari asas apa? Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak Syafa, silakan jawabannya apa? Asas retroaktif. Oke, benar. Kak Dea? Sama, asas retroaktif. Oke, berarti jawabannya benar semua ya, ini materi PHI kalau nggak salah. Nah, di sini asas non-retroaktif diatur di pasal 1 KUHP yang mengatur bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan pidana yang telah ada. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 9. Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan pada asas otonomi daerah. Hal ini merupakan pengertian dari apa? Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak Safa jawab apa? Desentralisasi. Iya, benar. Lalu Kak Dea? Salah, dia asas distributif. Kurang tepat ya. Ini yang benar Kak Safa nih di nomor 8. Jadi jawabannya yang benar adalah desentralisasi. Di mana ini tuh desentralisasi diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nomor 10, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh siapa saja? Oke, silakan jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak Dea, jawab apa? Berdasarkan konstitusi ada MA, MK, sama KY.
Kalau Kak Safa? Majelis hakim. Tadi sebenarnya jawabannya Kak Dea sudah tepat sih, cuma kelebihan 1 KY itu. Iya, sebenarnya jadi jawabannya cuma MA dan MK saja. Oke, lanjut pertanyaan nomor 11. Perlawanan atas putusan First Track dikenal dengan istilah apa? Oke, silakan jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak Dea jawab apa? First. Iya, benar. Kalau Kak Safa? Aku jujur nggak tahu. Belum dapat ya? Iya. Oke, berarti jawabannya yang benar Kak Dea ya. Jawabannya itu first set. Nah, dalam hukum acara perdata itu, first set merupakan upaya hukum perlawanan terhadap putusan first track, di mana putusan first track ini merupakan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. Oke, selanjutnya nomor 12 ya. Sebutkan 3 penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Oke, silakan jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan Kak Safa. Jawabannya apa? Arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi. Oke, benar. Lalu Kak Dea jawab apa? Arbitrasi, mediasi, negosiasi. Oke, benar. Di sini jawaban untuk penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi itu ada banyak sih ya, konsultasi, terus negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Nomor 13, berapa batasan umur anak yang dapat dikenai hukuman pidana di Indonesia menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak? Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan Kak Dea jawabannya. 14 tahun sampai 18 tahun ya? Berapa Kak? Atau 12? 14 tahun. Yang jawabannya yang benar 12 sampai 18 tahun. 12. Iya. Kalau Kak Safa jawabnya berapa? 18 tahun aja. Oke. Ini mengatur anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur 12 tahun sampai dengan anak yang berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lanjut ke pertanyaan nomor 14. Ini 2 terakhir nih. Sebutkan apa aja yang menjadi objek dari sengketa tata usaha negara. Oke, silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dijawab Kak Safa mungkin. Kak Safa dulu. Putusan tun yang isinya SK pemecatan, SK mutasi. Oke, benar. Lalu Kak Dea jawabnya apa? Dengar. Keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah. Sebenarnya kalau di undang-undang mengaturnya keputusan tata usaha negara sih ya. Mungkin kurang tepat. Jadi kita pakainya jawabannya keputusan tun ya. Berarti yang benar Kak Safa. Nah, ini pertanyaan terakhir dari edisi Law Battles yang hari ini. Pemberlakuan KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUH Dagang di Indonesia dari Belanda berdasarkan pada asas apa? Oke, silakan dijawab. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak Safa jawab apa? Aku lupa, Kak. Kalau Kak Dea? Asas konkordasi. Iya, benar. Jadi jawabannya yang benar asas konkordasi ya. Nah, itu dia tadi 15 pertanyaan pada edisi Law Battle hari ini. Nah, oke, ini karena waktunya sudah habis dan 15 pertanyaan sudah terjawab semua. Terima kasih ya untuk teman-teman atas waktunya untuk berbagi pengetahuan hukum bareng-bareng dengan LTS. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Sobat LTS Indonesia yang menonton dari YouTube. Untuk disclaimer bahwa konten ini bukan untuk mengadu siapa yang paling pintar, tapi untuk merefresh materi-materi kuliahnya dan mengajak penonton nantinya untuk dapat belajar bersama mengenai hukum secara umum. Nah, itu dia sekian video kita di siang hari ini.
Semoga memberikan manfaat untuk Sobat LTS Indonesia yang menonton di YouTube. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel LTS Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman.